Pembelajaran listrik di kelas 9 masih bersifat teoritis dan berpusat pada guru. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana arus mengalir dalam rangkaian serta perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Selain itu, keterbatasan laboratorium membuat siswa melakukan eksperimen secara langsung. Akibatnya, motivasi belajar siswa menurun. Guru menghadapi tantangan untuk menghadirkan pembelajaran yang praktis, interaktif, dan berbasis teknologi, agar siswa memahami konsep listrik tanpa menggunakan alat fisik. Tujuan utamanya meningkatkan pemahaman konsep arus listrik, tegangan, dan hambatan melalui pembelajaran berbasis simulasi virtual yang menarik dan aman. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, sebagai wujud transformasi simulasi PET untuk menggantikan praktek konvensional dengan model pembelajaran yang memadukan pendekatan PPACK, yaitu pembelajaran inkuiri, agar siswa tidak sekedar melakukan simulasi, tetapi memahami konsep ilmiah secara baik. Berikut aksi pembelajarannya. Melalui kegiatan ini, siswa diajak mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan cara kerja rangkaian listrik. Tahapan pertama yaitu persepsi. Tahapan ini melibatkan pendekatan TPACK secara terpadu, yaitu pedagogic knowledge, di mana siswa mengamati demonstrasi rangkaian seri terbuka dan tertutup, dan salah satu siswa dengan antusias melalui diskusi interaktif menjawab pertanyaan guru. Saya Ibu, karena tadi yang di sebelah kanan itu kabelnya putus. Oke, supaya nyala lagi berarti harus disambungkan. Sambungkan. Jawaban antusias siswa menunjukkan rasa ingin tahu cara kerja dan pemahaman tentang rangkaian listrik. Jika salah satu lampu pada rangkaian seri putus, maka lampu lain akan tidak berubah. Pretest merupakan pengetahuan awal siswa tentang konsep dasar listrik dan komponen rangkaian listrik. Selain itu, mengukur kesiapan dan rasa ingin tahu siswa terhadap penggunaan simulasi PET dalam memahami rangkaian listrik. Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang buka lembar LKPD yang Ibu sudah bagikan. Dan perhatikan orientasi masalah. Perhatikan rangkaiannya dan masalahnya. Pada tahapan orientasi masalah, memanfaatkan pendekatan TPACK dengan menggabungkan demonstrasi nyata dan teknologi digital. Melalui video dan simulasi PET, siswa dapat mengamati rangkaian seri jika ditambah lampu 50 nyalanya redup, dan paralel jika ditambah 50 nyalanya terang. Itu yang menjadi masalah bagi siswa, menstimulus pikiran siswa sehingga timbul pertanyaan pada siswa. Ibu, kenapa lampunya redup? Oke, ada lagi? Ibu, kenapa lampunya yang di sebelah sini menyala, Ibu? Menyala terang. Itu nanti berkaitan dengan arus, tegangan, dan hambatan yang nanti kamu akan lakukan praktikum. Namun sebelumnya, silakan buka simulasi PET yang link yang Ibu sudah kirim di WA. Buat rangkaian virtual. Tahap eksperimen virtual. Siswa diarahkan untuk membuat rangkaian seri dan paralel di simulasi PET dengan menghubungkan berbagai komponen seperti baterai, kabel, dan lampu. Pada tahapan ini, dengan pendekatan TPACK tampak jelas di mana siswa menggunakan teknologi digital yaitu simulasi PET untuk mendukung strategis pedagogis berbasis inquiry dalam memahami konsep ilmiah yaitu rangkaian listrik. Nah, integritas tersebut menjadikan pembelajaran lebih aktif, aman, dan bermakna. Karena siswa belajar dengan cara mengeksplorasi, menalar, dan menemukan. menemukan konsep sendiri melalui pemahaman virtual.
Tahapan ketiga yaitu eksperimen mandiri. Guru menerapkan pendekatan TPACK dengan memanfaatkan simulasi digital pad sebagai media pembelajaran interaktif. Berikut pendekatan TPACK secara mandiri. Yang pertama, pengetahuan teknologi, yaitu penggunaan simulasi pad di mana siswa merangkai rangkaian listrik secara seri dan paralel, menghubungkan baterai, kabel, serta lampu secara virtual, lalu mengamati perubahan nyala lampu dan aliran arus listrik. Kemudian mengukur setiap tegangan menggunakan voltmeter, arus listrik menggunakan amperemeter, dan mencatat hasil pengamatan pada lembar LKPD. Diskusi dan analisis. Setelah melakukan eksperimen, menganalisis hasil pengamatan dan menjawab setiap pertanyaan pada lembar LKPD. Baik, kita akan diskusi. Sekarang kita undi ya. Kelompok 2 bertanya ke 3. Oke. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, alat apa yang digunakan untuk mengukur tegangan dan arus listrik? Mengukur tegangan voltmeter, arus amperemeter. Oke, sekarang kita ada pada kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pada rangkaian paralel, arus terbagi tegangan sama. Harus terbagi tegangan sama. Oke. Selanjutnya, refleksi pembelajaran hari ini. Angela, kenapa senang? Karena di dalam pembelajaran ini saya dapat bermain sambil belajar dan menambah pengetahuan tentang seri paralel. Sekarang kita post test. Jika salah satu lampu pada rangkaian seri putus, maka lampu lain akan seri. Ikut padam. Apa? Ikut padam, betul. Hasil post-test menunjukkan dengan penerapan simulasi PET, motivasi siswa meningkat. Berdasarkan pembelajaran hari ini melalui simulasi PET, saya merasa bahwa pembelajaran lebih hidup, kemudian mampu merangsang siswa untuk memahami konsep tentang listrik melalui pengamatan secara langsung. Berikut tanggapan siswa terkait dengan pembelajaran hari ini. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Saya senang karena dapat belajar merangkai listrik dan belajar sambil bermain, mengukur tegangan, mengukur arus listrik yang ada pada simulasi PET. Tentang pembelajaran hari ini. Saya senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada pagi hari ini karena di dalam pembelajaran ini saya dapat bisa bermain dan belajar, dan di dalam pembelajaran ini juga saya dapat mengerti tentang arus listrik yang berjalan. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Saya merasa senang karena di situ kita menggunakan simulasi PET dan kita juga belajar sambil main. Dari keberhasilan hari ini, guru berkomitmen yang pertama mengembangkan model pembelajaran yang interaktif berbasis simulasi PET untuk pembelajaran yang lainnya seperti tekanan, Gerak lurus beraturan, dan lain-lain. Yang kedua, membagikan praktik baik ini melalui komitmen berbasis GTK sebagai inspirasi bagi guru lainnya. Yang ketiga, mengintegrasikan simulasi digital dalam pembelajaran hibrid agar siswa dapat melakukan eksperimen di rumah maupun di sekolah.